saya fleksibel. Kalau tukang terang biasa kan satu orang, satu lokasi kan gitu biasanya. Kalau saya lebih kadang-kadang 65 lokasi, ngersigana, ngaben, kawin. Di mana kita tinggal terakhir, kita ngerokok dari sana. Tapi yang lain-lain, yang tempat lain kita harus dapat mengunjungi, dapat ngerokok 3 batang, 5 batang. Dia biar sisa rokoknya dapat di sana. Jero Pasek telah puluhan tahun melakoni profesi sebagai pawang hujan. Kemampuannya menghalau hujan turun sudah tidak diragukan lagi. Tidak hanya saat pelaksanaan upacara adat dan agama Hindu, jasanya juga dipakai dalam berbagai event-event nasional ataupun internasional. Tak ada ritual khusus yang dilakukan ketika akan nerang, hanya saja bagi si empunya acara wajib menghaturkan pejati dan suci ketika akan membuka dan menutup acara. Pejati dan suci tersebut dibawa ke rumah Jero Pasek dan dihaturkan kepada sesuhunan. Jika dalam acara skala nasional dan internasional, banten pejati dan suci disiapkan oleh pihaknya. Meski tak ada ritual khusus sebelum nerang, pria yang tinggal di Banjar Pande, Desa Kemasan, Kelungkung ini mengaku ada pantangan khusus yang harus dilakukan agar upaya menghentikan hujan berhasil. Selama proses nerang, ia pantang makan di lokasi upacara. Bahkan, tak jarang ia harus berpuasa selama upacara berlangsung. Dia boleh makan jika berada di radius 1 km dari lokasi upacara. Jika pantangan ini dilanggar, ia takut upaya nerang akan gagal. Ya, kalau saya di adat ya, kawin-kawin adat, acara adat itu, saya minta pejati di sana satu untuk pasang dupa. Kalau sebelumnya hari A kan gitu, minta bawa ke sini satu, bukanya dan nutup lagi satu, nutup penerangan. Nah, kalau di nasional misalnya internasional hotel, nasional acara-acara Polda, Kodam, anggota, nah, saya cukup bawa dupa saja. Tapi saya juga dulu beliin pejati sini. Kalau jauh misalnya, kalau dekat dia datang ke sini. Kalau jauh saya pasang buka sendiri, nanti tutupnya di sana minta saya tutup penerangannya. Itu ritualnya. Pejati suci kadang-kadang. Beda acara, beda tata acaranya. Iya, juga. karena kalau kita di internasional nasional itu kan maksimal panitianya minta efisien, biar tidak ruwet beli ini. Kalau yang lain kan harus beli ini taruh di Merajan, saya tidak. Di bawah pun saya pasang dupa karena saya Buddha, Dewa Buddha saya bantu. Ya, kalau siwa di Kemulan atau di Pelinggih gitu. Kalau di adat di Kemulan, di mana-mana disuruh isinya saya sana. Itu siwa Buddha. Ada pantangan khusus Kak Jero ketika Jero melakukan ritual? Pantangan itu 1 minggu saya di sana, 1 minggu tidak makan. Setelah 1 kilo dari tempat itu baru saya boleh makan. Ya 1 kilo itu karena kayak kemarin di Sanur saya kan 1 kilo radiusnya. Saya pasang rokok. Nah, setelah itu baru boleh. Cuma minum kopi, rokok aja. Selama misalnya adat itu kan sampai 6 hari, 7 hari kan gitu. Berarti 7 hari nggak makan? Nggak makan ya. Kecuali malam disuruh. Tapi baru lapar malamnya jam 12. Baru mau makan hilang laparnya. Gitu aja terus. Dari tahun 2002. Itu makanya saya tidak berani melanggar. Kalau melanggar di Polda ada dikasih nasi kotak misalnya di Renon, saya tidak makan dipaksa ditaruh di mobil sama anggota ya. Jadi taruh dulu ya, mana kuncinya itu. Tidak makan di tempat itu aja. Kalau makan saya dipaksa kemarin di Gianyar disuruh mungkin udah 5 hari tidak makan, kasihan Pak, kayak prop.
pidana itu yang melinggih. Saya tidak makan, terus saya dicari, jeruk tidak makan, karena saya malu nanti jatuh. Kemarin juga di Tabanan, Panggung Prabu disuruh paksa makan, baru satu ini aja udah hujan. Gitu. Berarti kalau makan pasti tentu pasti hujan. Karena prinsipnya begini, selama saya di sana, siwa di akase yang saya sungsuk tidak makan, sekarang kita makan, dan begitu juga di bawah. Di bawah tidak makan, sekarang kita makan, melanggar. Kita harus sama waktu itu aja. Kemampuan Jero Pase sebagai pawang hujan membuat ia banyak menerima job nerang dari berbagai acara. Bahkan dalam sehari, ia bisa melayani nerang di berbagai puluhan lokasi. Meski harus menghalau hujan di puluhan lokasi dalam waktu bersamaan, dia tidak harus berada di lokasi saat bersamaan. Untuk menyiasatinya, pihaknya harus melakukan survei ke setiap lokasi dan merokok 3 hingga 5 batang, lalu memasang dupa. Setelah itu, ia dapat mengontrol hujan dari lokasi terakhir ia berada. Saya fleksibel. Kalau tukang terang biasa kan satu orang, satu lokasi kan gitu biasanya. Kalau saya lebih kadang-kadang 65 lokasi, ngersigana, ngaben, kawin. Nah, gimana? Kita harus di mana kita tinggal terakhir, kita ngerokok dari sana. Tapi yang lain-lain, yang tempat lain kita harus dapat mengunjungi, dapat ngerokok 3 batang, 5 batang, biar sisa rokoknya dapat di sana buang. Yang jelas harus dapat ke tempat itu. Ya, pasang dupa harus di sana.